Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses dan mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur dan barokah rezeki. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Ini adalah tentang aplikasi. Saya share satu aplikasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita bersama, terutama bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau pendidik. Nah, ini permintaan teman-teman di kolom komentar untuk dibuatkan aplikasi tutorial untuk membuat aplikasi sederhana bagaimana cara kita analisis tingkat kesulitan soal, sehingga kita bisa membedakan dan mengetahui soal mana yang dirasa sulit oleh siswa dan soal mana yang mudah dan mana soal yang sedang. Jadi tingkatnya sudah kita bisa mengetahui secara otomatis dengan aplikasi ini, dan ini juga kita bisa atur sehingga membagi kelompok yang cerdas itu misalkan upper, kemudian kelompok yang sedang itu adalah middle, dan ada kelompok lower, jadi kelompok yang dianggap tingkat kognitif mereka itu rendah atau di bawah rata-rata ya, sehingga kita bisa melakukan pemetaan hasil kesiapan belajar peserta didik berdasarkan kognitif mereka. Baik, kita akan coba contohkan di sini. Kalau misalkan ini, nah jawaban di sini itu saya tulis D, ini kunci jawabannya ya yang atas. Kemudian misalkan saya jawab D di sini. Nah, seperti ini. Maka di sini akan berubah hitungannya. Ini saya ganti, misalkan ini ganti B. Nah, maka di sini akan berubah secara otomatis, dan ini silahkan teman-teman bisa buka di aplikasi analisis butir soal, analisis penilaian. Di situ sudah saya share di aplikasi ya, di Excel. Nah, itu kita akan coba bagaimana kita membuat aplikasi ini dengan cepat. Langsung saja teman-teman kita praktekkan. Nah, ini juga tingkat kesulitan soalnya sudah menghitung secara otomatis, sehingga kita rubah menjadi D. Maka ini akan berubah rumusnya bagaimana, kategorinya A, B, C, ini berapa jumlah soal yang sukar atau sulit, yang sedang dan mudah, ini sudah ada kategorinya masing-masing. Baik, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Sangat mudah sekali dan semua teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bisa buat sendiri aplikasi ini. Baik, jumlah siswa ini saya sudah siapkan, kita blok unhid di sini. Ini bisa sampai sebanyak berapa siswa ini? 41 siswa. Jadi ini ya. Kalau saya kembalikan ke semula, saya contohkan hanya 15 saja ya. Saya back. Ini adalah kosong, tidak ada kolom sama sekali, nilai total, uraian dan kelompok tidak ada di sini, jawaban benar tidak ada, tapi kita akan membuat rumus baru sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat ini. Pertama, kita masukkan kunci jawaban, anggap kita siapkan 25 soal ya. Kemudian nama siswa, dan ini nomor jumlah atau nomor siswa, nomor soal itu sampai 25. Kemudian ini masing-masing siswa jawabannya seperti ini. Ke bawah itu juga jawaban semua siswa per soal. Maka kita buat rumusnya dari sini dulu ya. Benar. Nah, jawaban benar tidak perlu kita tulis benar sama dengan 1, salah sama dengan 0. Cukup kita menggunakan rumus sum product. Caranya bagaimana? Tekan sama dengan di sini ya. Nah, kemudian di rumus bagian sini itu sum. Nah, ini sum product, ketik, klik 2 kali, kemudian habis itu kasih tanda min 2 kali, minus 2 kali ya. Nah, kemudian kita tutup kurung. Baru langkah selanjutnya kita arahkan ke jawaban siswa nomor 1, kita geser sampai 25 di bagian sini ya, 25. Kemudian habis itu teman-teman klik ketik sama dengan, arahkan ke jawaban yang pertama, lalu geser sampai jawaban terakhir, kunci jawabannya.
Ini jangan ditekan F4 atau jangan dikunci, biar kita bisa menghitung otomatis nanti ketika ke bawah tinggal narik. Nah, ini bisa dikunci tapi jangan dikunci ya. Intinya seperti ini saja rumusnya dulu. Kalau seperti itu kita tutup kurung 2 kali. Karena ini ada 2 buka kurung, baru enter. Jawaban siswa benar itu sebanyak 15 untuk anak yang pertama. Baru kita tarik geser ke bawah, maka sampai bawah ini jawabannya sudah menghitung otomatis ya. Langkah selanjutnya nilai uraian. Nilai uraian itu kita lihat di sini pilihan ganda itu 3 poin nilainya. Nah ini ya 3 poin. Uraian itu mendapatkan nilai 5 poin. Kenapa saya buat kriteria penilaian seperti ini? Itu disebabkan karena kita melihat jumlah nilainya. Soal ada 25. Kalau satu soal dapat 3 poin, berarti dikali 25 sebanyak 75 poin. Taruhlah uraian masing-masing soal itu dapat 5 poin. Sehingga jika benar semua 5 kali 5 itu sebanyak 25. Ditambahkan 75 di bagian sini yang benar sehingga akan menjadi nilai 100. Maka supaya ini mendapat 3 poin, maka kita tulis rumus di sini bintang. Ini perkalian berarti menggunakan tanda bintang dikali dengan 3. Enter, maka 45. Cara cepat biar tidak menggeser, cukup kita klik 2 kali tanda plus di sini. Nah, sehingga di sana berubah secara otomatis rumusnya. Selanjutnya nilai uraian, klik sama dengan bukan ya. Ini karena menggunakan rumus total, maka menggunakan rumus auto sum. Nah, ini lebih nyampe ke benar, maka kita geser ke samping kanan, lalu enter, maka dia menghitung otomatis. Supaya ini ke bawah secara otomatis, maka ini klik ada tanda plus, tinggal klik 2 kali, maka dia akan menghitung sampai batas bawah kolom. Kemudian total itu klik sama dengan ya, ini sama dengan arahkan ke nilai benar, kemudian ditambah klik plus, kemudian ditambahkan dengan nilai uraian, sehingga di sini seperti ini 63. Supaya menghitung secara otomatis ke bawah, klik 2 kali, maka dia akan rumusnya masuk secara otomatis. Kelompok itu sangat mudah teman-teman, tinggal klik sama dengan, baru setelah itu menggunakan rumus if, maka kita klik if, kemudian klik 2 kali ini if, baru kita akan menghitung nilai lebih besar dari 75 kategorinya itu masuk cerdas upper misalkan ya, atau kita tulis 70 misalkan, terserah. Kalau kita tulis 75 maka ini masuk upper, sehingga di sini kita tulis jika total nilai sama dengan yang ini anak pertama lebih besar, bagian ini rumusnya ya, tinggal klik lebih besar dari 75. Jika kita kategorikan 75 lebih besar dari ini atau 76 ya, ini dianggap kelompok upper misalkan. Kalau kita rubah 70 maka tinggal dirubah di sini 70. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika upper itu lebih besar dari 75, kemudian habis itu kita tekan atau ketik tanda koma, kemudian habis itu kita ketik tanda petik 2 secara otomatis ya. Tanda petik 2 bukan 1, tekan shift, kemudian kita tulis upper seperti ini. Tanda petik 2, kemudian kasih koma lagi, tekan if lagi seperti ini. Baru kita masukkan jika total ini kolom A, I 11 ini lebih besar dari angka 50, ketik sama dengan 50, maka kasih tanda koma, kemudian tanda petik 2 seperti ini, kemudian habis itu middle. Nah, kemudian tanda petik 2, kasih koma lagi if. Nah, tidak usah. Jadi kalau ini sudah
terakhir kurang dari 50 cukup, selain dari lebih besar sama dengan 50 dan lebih besar dari 75, maka kita tanda petik kasih lower, kemudian tanda petik 2, kemudian habis itu dalam kurung. Nah, ini dalam kurung, karena ini satu, ini dalam kurung kedua, maka kita tutup kurung 2 kali, enter, maka ini menjadi middle. Kalau misalkan jawaban ini sesuaikan, ini D, saya tulis D, kemudian ini E, kemudian ini D, kemudian 72 ya. Nah, kemudian jawaban satu lagi, misalkan di sini D, anggap anak pertama. Ini jawaban di sini berarti kita tulis sesuai dengan soal atau diganti di sini jawaban 5. Benar ini. Maka 79 dia menjadi upper. Bagaimana cara memberikan warna-warnanya? Silakan teman-teman lihat pada tutorial saya sebelumnya terkait dengan aplikasi analisis tingkat analisis penilaian ya. Saya sudah di playlist Excel itu sudah saya tampilkan untuk tutorial ini. Nah, rumus ini kita bisa klik 2 kali, maka dia menghitung otomatis. Jadi yang middle dia akan membaca otomatis, yang upper dia jika nilainya lebih besar dari 75. Kalau ini kita ganti, misalkan lebih besar dari 70 berarti 71 ya. Kemudian yang ini lebih besar daripada masuk di sini ya. Anggap lebih besar daripada 30. Nah ya, 30 sampai 70, maka kita bisa ganti di sini 30 misalkan ya. Nah, lebih besar dari 30, kemudian kurang dari 30. Kita boleh seperti itu. Jadi mengikuti rumus yang di sini, misalkan tingkat sukar, sedang dan mudah. Nah, kurang dari 30 lebih besar bukan sama dengan, jadi lebih besar dari 30 berarti 31 misalkan, atau 40 lebih besar dari 40. Jadi teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman kategorinya. Untuk upper, middle, lower silahkan sesuaikan sendiri. Kalau misalkan rumusnya kayak gini teman-teman, maka ini berarti 40, sehingga jadi kategorinya 70 lebih besar dari 70, lebih besar dari 40, maka rumusnya ini tinggal rubah ya. Bagian upper ini lebih besar daripada 70. Nah, ini lebih besar sama dengannya dihapus, lebih besar dari 40 misalkan. Nah, selain itu maka masuk lower, enter, sehingga di sini tinggal klik 2 kali, maka ada banyak yang middle dan juga banyak yang lower. Yang cerdas hanya 1 orang misalkan. Jadi itu yang pembagian kelompoknya. Kemudian selanjutnya kita menghitung tingkat kesukaran soal. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup jumlah jawaban benar, tinggal klik sama dengan menggunakan rumus tadi, sum produk, klik 2 kali, kasih tanda min 2 kali, kemudian buka kurung, baru arahkan ke jawaban yang pertama. Geser ke bawah, karena ini semua siswa menjawab benar, ada berapa siswanya. Sehingga di sini baru klik sama dengan, habis itu teman-teman arahkan ke jawaban A, benar, yaitu, sehingga di bagian sini teman-teman cukup kita tutup kurung, kemudian tutup kurung 2 kali, baru kita akan klik enter, sehingga ketemu 12. Caranya teman-teman geser ke bawah ke samping sini, lalu ini menghitung otomatis ya. Maka di sini teman-teman menghitung otomatis, sehingga di sini tidak ada yang menjawab benar. Kemudian ini jawaban benar hanya 1, ini jawaban benar 5, jadi ketemu. Jadi jumlah total siswa menjawab benar ada berapa? Maka rumus tingkat kesukaran itu adalah P sama dengan B dibagi JS. P indeks kesukaran, B banyak siswa yang menjawab benar, JS jumlah seluruh siswa. Jadi rumusnya saya tulis kayak gini. Maka rumusnya itu adalah sama dengan, itu adalah jumlah jawaban benar dari keseluruhan siswa. Jadi seperti ini ya, kita garing atau dibagi dengan ini, jadi dibagi dengan 15. Nah, jadi teman-teman enter,
berarti sudah ketemu 0,8. Sehingga teman-teman kalau ini ditarik kayak gini, maka tidak bisa rumus ini, sehingga ini menjadi F ke sini arahnya, bukan 15. Kalau kita klik di sini maka ke sini. Ketika kita klik di sini maka dia tabelnya jadi pergi, dia menjauh dari 15 ini, padahal dibagi 15 jumlah siswa menjawab benar ini. Nah, agar ini bisa kita tarik secara otomatis, cukup saya kembalikan dulu ya. Caranya adalah sebagai berikut. Maka ini kan dibagi dengan, coba kita cek di sini, dibagi dengan 15. Jadi jumlah siswa menjawab benar totalnya dibagi dengan wajib diisi jumlah siswa. Banyaknya siswa 15, maka tulis di sini 15. Jadi ini diketik manual ya. Jadi 15. Jadi kalau misalkan ini sampai dibuka, misalkan sampai 40 siswa, nah kayak gini misalkan. Nah kalau sebanyak seperti ini siswanya, nah, contoh yang bagian sini saya nanti diedit sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan sampai banyak seperti ini, maka teman-teman silahkan diisi sendiri ya. Nah kita lanjutkan. Supaya ini bisa ditarik, maka kunci di bagian sini ini nih, yang ini kita kunci E56 pada kolom E56 ini kita kunci dengan cara tekan tombol F4 di keyboard. Jadi absolut ini, tanda absolut ini, maka dia ngunci sehingga ini tidak akan bergeser. Nah baru enter ya. Coba saya tarik, sehingga ketika ditarik sampai batas akhir maka dia rumusnya secara otomatis akan menghitung. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu misalkan ini dikunci di bagian, taruhlah bagian sini ya, yang atas ini, yang warna ini saya kunci. Nah di bagian ini ketika ditarik saya kunci dengan F4 enter. Kalau ditarik ini maka rumusnya menjadi salah. Nah ini kan hitungnya salah. Jadi itulah kenapa kalau bagian atas tidak saya kunci, tetapi biar bisa menghitung secara otomatis. Tapi kalau di bawah ini saya kunci dengan menggunakan absolut seperti ini. Baik teman-teman, kategori. Bagaimana cara untuk menghitung kategori? Jika jumlah soal sukar itu kita lambangkan dengan simbol A, jumlah nilainya total yang sulit soal itu, soal ada berapa tingkat soal yang sulit, kita terlebih dahulu masukkan rumus di sini kategori. Caranya adalah seperti kategori yang kelompok tadi di bagian sini rumusnya ya. Nah, jadi kita kasih terlebih dahulu tabel tingkat kesukaran 0,0 sampai 30 ini sulit, 0,31 sedang, 0,71 mudah. Caranya sangat mudah teman-teman. Titik sama dengan, baru kita menggunakan rumus if seperti ini. Kemudian arahkan ke kolom soal jawaban. Nah misalkan tingkat kesukaran 0,8, nah, arahkan ke jawaban siswa. Tingkat kesukarannya untuk semua siswa itu 0,8 untuk menjawab soal ini. Ini masuk kategori apa di sini? Yaitu masuk kategori 0,8 ini kan mudah. Masuk kategori mudah. Lambangnya C. Maka cukup kita tulis di sini if kolom yaitu C. Ini kolom C bagian sini ya. Kolom C sama dengan 53 itu lebih besar dari 0,70, 0,7, jangan pakai koma ya. Nah 70 kita langsung bulatkan saja 7, 0,7, maka kasih koma. Kalau Microsoft Office yang lain biasanya ada titik koma, tapi kalau terbaru Office-nya seperti punya saya itu menggunakan Office 2021 yang versi update terbaru, maka
kita menggunakan koma. Koma kasih tanda petik 2, tekan shift tanda petik 2 langsung. Kemudian kita kategorikan kalau lebih besar dari 70 berarti ini nilainya C, yaitu mudah. Maka kita klik C seperti ini ya. Terserah untuk kategori ini teman-teman. Kemudian atau dibalik, yang mudah itu A, yang sulit itu C, terserah teman-teman lah. Kemudian kita tanda petik 2. Habis itu kasih tanda koma lagi untuk menggabungkan dua if. Maka if lagi, kemudian klik ini buka kurung. Jika arahkan ke C, klik di sini, kemudian C53 lebih besar dari apa? 0,31. Jadi 0,30. Nah, ini ya. Lebih besar dari 0,30 kan 31 berarti 0,30. Habis itu klik koma, tanda petik 2, kita lambangkan sedang, yaitu di sini B. Maka kita tulis ketikan B, tanda petik 2, koma. Jika selain dari kriteria ini, maka dia tergolong sukar atau simbol A. Maka kita tulis tanda petik 2 langsung, ketikan A. Tidak perlu pakai shift lagi ya teman-teman. Baru kita tanda petik 2. Setelah itu baru kita tutup kurung. Karena ini ada 2 buka kurungnya, maka tutup kurung lagi yang kedua. Maka enter. Sudah kategori C. Kita geser ke bagian kanan ini, maka dia akan menghitung secara otomatis. Jadi 0,1 maka dia sukar, maka dia kelompok yang simbol A. Kemudian di sini ada yang B. B 0,5 berarti lebih besar dari 0,30. Ya, 31 sampai 70, maka ini masuk kategori sedang sehingga dia menghitung otomatis. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung jumlah soal sukar? Ada berapa soal? Maka cukup kita menggunakan hapus ini terlebih dahulu ya. Maka setelah itu kita akan coba hapus ini ya, delete. Rumusnya kayak gini ya teman-teman. Sama dengan di bagian sini, sama dengan ya, menggunakan sum produk, sum P, klik 2 kali, tanda min 2 kali, buka kurung lagi ya. Kemudian habis itu teman-teman arahkan ke kolom C yang di sini, baru kita tarik atau geser ke sebelah sini. Sudah jelas ya teman-teman. Jika ingin dikunci silahkan tekan tombol absolut. Nah, jika tidak ingin dikunci tekan tombol F4. Jika tidak perlu, ketik sama dengan. Nah, arahnya teman-teman arahkan sama dengan ini ke kategori jumlah soal. Nah, kategori jumlah soal itu ada di bagian sini ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanannya lagi. Nah, ini masuk ke C8. Kita lihat di sini lurus C. Nah, jadi kita klik di sini bisa, atau klik di sini ya. Boleh. Tanda panah ke atas, arahkan ke kolom di bagian sini, tapi karena ini tertutup oleh rumus ini ya, sehingga di sini kalau tidak akan berubah, supaya tidak berubah tekan tombol F4 kunci dengan absolut kayak gini, sehingga kita dalam kurung, maka dalam kurung lagi enter. Jumlah yang menjawab, jumlah soal yang sukar itu ada 17. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 17 sampai sini lah. Ini tidak akan bohong ya, pasti ini benar 17. Yang bawah itu tinggal kita, yang bagian ini tinggal kita copy, taruh bawahnya seperti ini. Kita masukkan di paste bagian sini. Kalau ini C58 berarti bawahnya yang bagian ini 59 sekarang. Berarti di sini ketik 59 seperti ini. Kalau ingin buat baru biar lebih paham teman-teman, klik sama dengan sum produk, klik 2 kali, ini sudah buka kurung, tanda min 2 kali, kemudian buka kurung lagi. Habis itu arahkan ke kolom kategori ini C sampai ke sini. Nah, C54 ya ini.
Kemudian habis itu klik sama dengan, kemudian arahkan ke sini, kita geser tanda panah ke atas sehingga dia terarahkan di bagian C60. Jadi C60 kita kunci dengan tekan absolut, tekan tombol F4 untuk kunci sehingga tidak berubah, tidak bergeser. Tutup kurung, baru kita tutup kurung lagi karena 2 kali, enter, sehingga ketemu jumlah yang mudah. Soalnya hanya ada 2, berarti teman-teman membuat soal terlalu sulit bagi kemampuan siswa anak didik kita. Jadi ini perlu diganti soal yang lebih mudah gitu ya. Nah, terakhir teman-teman, bagaimana analisis untuk yang uraian? Analisis uraian itu sama prinsipnya. Jadi kita membuat kategori terlebih dahulu. Lebih besar sama dengan 0, sukar. Lebih besar dari 30 berarti sedang, berarti 31 ya. Lebih besar dari 70 itu mudah. Kita anggap kategori yang ini kita ambil, masukkan ke rumus ini. Caranya sangat mudah. Di bagian ini ketik jumlah jawaban siswa menjawab benar. Jadi ini dari atas auto sum, baru enter. Jadi ketemu jawaban total 19, kita geser ke sini sehingga ini jawaban 69. Nah, karena 19 kita kategorikan, ini misalkan jika siswa menjawab benar semua 5 poin nilainya, satu soal mendapat 5 poin uraian. Jadi cara menghitungnya kayak gini ya. Kalau ini di total banyak jumlah siswa, ini kan 15. Kalau misalkan kita hitung 5 poin dikali soal 1 ini, dikali sebanyak 15 orang, itu totalnya kita cek bahwa ketika kita menghitung satu soal dapat 5 poin, berarti dikalikan banyaknya siswa, berarti 5 dikali 15 maka sama dengan 75. Berarti 75 kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang menjawab kemampuan siswa dianggap jawaban siswa itu benar, menjawab benar semua, poinnya 50. Jika menjawab dibagi 3 itu kan ada sukar, sedang, mudah. Berarti kalau semua siswa menjawab benar berarti mudah. Kemudian bagaimana cara membaginya agar ini bisa terhitung sukar, mudah, sedang? Jadi kita ketikkan seperti ini, coba ya. Ini hitung-hitungan saya ya untuk rumus uraian. Jadi misalkan tadi kan ketemu 75 dibagi 3 jenis soal kategorinya, sukar, sedang, mudah, berarti 75 dibagi menjadi 3 sehingga ketemu di sini 25. Artinya apa teman-teman? Bahwa ketika ini kita buat kategori, berarti jika siswa menjawab itu sebanyak total nilai kemampuan siswa menjawab soal itu lebih besar dari 25 ini ya, maka dia dianggap sukar. Jika siswa menjawab sebanyak lebih besar dari 50, maka soal itu dianggap sedang. Nah, bukan lebih besar ya, ini lebih kecil. Lebih kecil dari 25. Nah, berarti ini sukar karena tidak nyampe seperempatnya siswa ini menjawab. Nah, kemudian lebih kecil dari 51. Nah, ini 26, lebih kecil dari 26 itu sukar, lebih kecil dari 51 itu sedang, lebih kecil dari 70, lebih kecil sama dengan 75, berarti ini jawaban siswa dianggap mudah. Nah, itu ya teman-teman. Atau teman-teman bisa kategorikan seperti ini biar tidak 26 ya. Lebih besar sama dengan, nah maksudnya ya, lebih besar sama dengan 30 berarti sukar. Nah, bisa seperti ini, lebih besar sama dengan 50
berarti sukar. Lebih besar sama dengan salah ini berarti. Lebih kecil sama dengan 30 berarti dianggap sukar ya. Kemudian lebih kecil sama dengan 50 berarti dianggap sedang. Kemudian lebih kecil sama dengan gitu ya. Lebih kecil sama dengan 75 maka ini dianggap mudah. Karena banyak siswa menjawab, mayoritas menjawab mudah. Menjawab benar sehingga ini dianggap mudah. Rumusnya adalah sederhana. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan if, kemudian klik 2 kali atau buka kurung kayak gini ya. Logical test itu adalah jika kolom ini AC 52 lebih kecil sama dengan 25, bukan 30 ini ya. Salah saya penulisannya. Karena dibagi 3 75 ini 25. Sehingga di sini juga 50 benar ya. Kemudian rumusnya klik sama dengan jika kolom ini ya, kolom sini. Saya ulang. Sama dengan jika kolom di bagian di sini aja. Sama dengan jika kolom sama dengan 19 ini, if ya, pakai if. Buka kurung, jika kolom AC 52 itu lebih bagian sini ya, ini lebih kecil sama dengan 25, maka tanda petik 2, maka jawabannya sukar sehingga ini dianggap A, tanda petik 2. Kemudian berikutnya koma lagi, gabungkan if berikutnya, buka kurung, jika kolom ini lebih kecil sama dengan 50 maka ini kasih koma tanda petik 2 maka B. Kemudian tanda koma tanda petik 2 maka di sini A tanda petik 2, kemudian dalam kurung tutup lagi dalam kurung, enter, maka dia ketemu dianggap A. Kenapa? Karena jawabannya 19 kurang dari 25 maka dianggap A. Apa ini? Sukar. Kita geser ke sini, maka ini jawaban B 30. Kenapa? 30 ini lebih kecil sama dengan 50 maka di sini dianggap B. Karena 30 lebih besar daripada 25. Ini jawabannya 75. 75 ini benar semua, ada yang 51. Karena melebihi dari 50, maka ini dianggap sebagai A. Oh ya, maaf teman-teman, karena ini saya salah nulis. Jadi ini kurang dari 25, lebih kecil sama dengan 25, maka lebih kecil dari 25 itu dianggap sukar. Sukar itu A. Berarti ini kalau lebih kecil dari 75 berarti yang 75 itu bukan A tetapi di sini adalah C. Sehingga ini A, di sini lebih kecil sama dengan 50 dianggap B, tabel simbolnya ya. Lebih selain ini maka jawaban C. Enter, sehingga ketika kita menggesernya maka di sini sudah secara otomatis, karena ini banyak yang menjawab benar maka kategorinya adalah C. Maka tanda tangan guru mapel. Ini adalah aplikasi sesuai permintaan teman-teman ya. Silakan bisa dibuat sendiri buat latihan, hapus saja kemudian simpan dengan nama yang baru. Teman-teman ikuti tutorial panduan ini untuk membuat analisis tingkat kesulitan soal. Jadi kalau ingin lebih banyak silakan diblok kayak gini teman-teman, di unhide. Ternyata di sini ada, sudah kita lihat di sini sampai 15. Kalau ini ingin lebih teman-teman, berarti di sini ini kan sampai 15, tinggal tarik ke bawah sampai mencapai batas bawah jumlah siswanya, sehingga ini diganti berapa banyak jumlah siswa.
Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.